Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Berjumpa kembali dengan Ibu Biswidar SPD dengan mata pelajaran matematika kelas 7 semester genap. Semoga kita di masa pandemi masih semangat belajarnya. Pada pagi hari ini Ibu akan menyajikan materi itu aritmatika sosial. Sebelum lebih jauhnya Ibu menyampaikan materi aritmatika sosial, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu yaitu tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu siswa mampu dan menganalisis berbagai situasi terkait aritmatika sosial, penjualan, pembelian, potongan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, dan tara. Sebenarnya aritmatika sosial ini sudah kerap terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kita sudah terbiasa dengan membeli dan menjual. Tapi baru kali ini mungkin kalian akan mengetahui kalau kita dalam pembelian dan penjualan namanya aritmatika sosial dalam ilmu matematika. Nah, contoh ini ada gambar saja ya, ilustrasi itu untuk memenuhi kebutuhan yang beragam dalam hidup manusia membutuhkan barang dan jasa. Produser memproduksi barang untuk dijual dan konsumen membeli barang untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga terjadi proses jual beli yang ditunjukkan pada gambar di samping. Ya, jadi ini namanya produser, yang ini namanya konsumen. Kegiatan jual beli akan berkaitan langsung dengan perhitungan yang dalam penyelesaian membutuhkan matematika ya. Contohnya pengelolaan toko swalayan biasanya mengambil keuntungan sebesar 3% jika toko tersebut memperoleh hasil penjualan 25 juta dan seterusnya kalau memang di toko, dan juga mungkin di warung-warung lah ya. Nah, selanjutnya yaitu Ibu akan memaparkan tentang harga pembelian, harga penjualan, untung dan rugi. Harga barang dari pabrik atau grosir atau tempat lainnya disebut dengan harga pembelian atau modal, sedangkan uang yang diterima oleh pedagang dari hasil penjualan barang itu disebut dengan harga penjualan. Dalam perdagangan terdapat dua kemungkinan yang akan dialami oleh seorang pedagang, yaitu kemungkinan pertama pedagang bisa mengalami untung dan kemungkinan yang kedua pedagang akan mengalami rugi. Di sini kita akan menghitung untung dan persentase untung. Penjual dikatakan untung apabila harga penjualan lebih tinggi dari harga pembelian atau modal, itu dia akan untung. Contoh, kalau Ibu ambil contoh harga penjualannya 10.000, harga penjualannya 10.000 dan harga pembeliannya 5.000. Nah, itu berarti dia untung 5.000. Penjualan 10.000, pembelian 5.000, berarti dia untung 5.000. Kita masukkan di persentase untung. Untung 5.000 dikali 100% dibagi harga modalnya tadi ya. Harga modalnya tadi berapa? 10.000 kalau modalnya. Nah, itu adalah kalau kita menghitung untung. Ini contoh nih. Ada contoh koperasi sekolah membeli 1 dus sari buah yang berisi 24 gelas dengan harga 25.000. Sari buah itu kemudian dijual dengan harga 1.300 per gelas. Bandingkan harga pembelian dengan harga penjualan. Harga pembelian 25.000, harga penjualan karena 1 dus isinya 24 dikali 1.300, yaitu berarti harga penjualannya 31.200. Ternyata harga penjualan lebih tinggi dari harga pembelian. Selisih antara harga penjualan dan pembeliannya itu 31.000 itu adalah penjualan, harga pembelian 25.000, selisihnya 6.200. Dalam hal ini berarti koperasi sekolah tersebut mendapatkan untungnya 6.200. Nah, kita masukkan di sini. Kalau memang dia untung, ya tinggal masukkan untung. Ini ada contoh juga koperasi menghitung persentase rugi. Penjual dikatakan mengalami rugi jika harga penjualan lebih rendah dibanding harga pembelian. Contoh, kita membeli spidol ya, kita jual harga 10.000. Kita jual harga 10.000 sementara pembelian harganya 15.000. Berarti kita mengalami rugi. Ruginya 5.000. 5.000 kali 10% dibagi harga modalnya tadi 15.000. Ini contoh
Seorang pedagang membeli 2 macam beras masing-masing sebanyak 60 kilo dengan harga 7.200 per kilogram dan 40 kilo dengan harga 7.600 per kilogram. Kedua jenis beras tersebut kemudian dicampur dan dijual dengan harga 7.800 per gram. Berapakah keuntungan pedagang itu? Tentukan persentase keuntungan tersebut. Nah, kita lihat di sini harga pembeliannya dengan 60 kilo 7.200, harga dengan 40 kilo dengan 7.000, digabung harga ini 60 kilo dengan harga ini 40 kilo dengan harga 7.600, total keseluruhan 736.000. Harga penjualan karena digabung beras tersebut ya, yang 60 kilo dengan 40 kilo berarti 100 kilo digabung dijual dengan harga 7.800. Ternyata dia 780.000. Besar keuntungannya berarti harga penjualannya 780.000 dikurang harga pembeliannya 736.000, berarti 44.000 dia mengalami untung. Untung kalikan 44.000 dikali 100% dibagi modalnya tadi 736, berarti dia mengalami untung 5,98% atau bisa kita bulatkan itu 6% ya. Kalau kita dibulatkan 6% itu kalau dia mengalami untung. Dan sebaliknya ada contoh lagi nih, satu lagi menghitung rugi. Seorang pedagang durian membeli 100 buah durian dengan harga seluruhnya 1 juta dan ongkos angkutnya 100.000. Kemudian 40 buah durian itu dijual dengan harga 13.000 per buah, 52 buah dengan harga 10.000 per buah, dan sisanya busuk. Berapakah kerugian pedagang tersebut? Tentukan persentase kerugiannya. Modalnya 1 juta ditambah ongkos pengangkutan barang berarti 1.100.000. Harga penjualan 40 buah dijual dengan harga 13.000, 52 dengan harga 100.000. Berarti 40 kali 13 520, 52 buah dikali 100 10.000, 520. Total keseluruhan ini adalah 1.040.000. Rugi menghitung persentase rugi, menghitung rugi adalah harga pembelian kurang harga penjualan. Harga pembelian 1.100.000 dikurang harga penjualan 1.040.000 sama dengan selisihnya 60. Berarti dia mengalami kerugian itu 60.000. Berarti 60 kali 10% dibagi 1.040.000. Yaitu 5,77%. Kalau dibulatkan hampir 6 juga ya, hampir 6%. Ini berarti dia mengalami kerugian ya. Itu sebagai contoh kita menghitung untung, menghitung rugi, persentase untung, persentase rugi. Nah, untuk selanjutnya Ibu mencoba memberikan satu soal ya. Silakan kalian kerjakan, dicoba supaya nanti bisa ini kira-kira untung atau rugi, persentasenya untungnya berapa, kalau mau untung, kalau mau ruginya berapa. Silakan dicoba dan Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.